Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Gatot Nurmantio yaitu murka ke Hercules begitu ya. Nampaknya Hercules ini melihat dengan gagahnya begitu kan ya. Tapi dia seolah-olah mengkritik habis-habisan Purnawirawan. Padahal Purnawirawan itu punya sumbangsi besar terhadap bangsa dan negara kita. Ini kan pada akhirnya Pak Gatot ini tidak terima begitu kan ya. Sampai mengatakan bahwa Gatot Nurmantio mengatakan bahwa hey ya Hercules ya, jangan kurang ajar kau ya, tidak tahu diri ya, merasa paling hebat, kata Gatot begitu kan ya, yang diunggah oleh YouTube akun Refli Harun di situ begitu kan ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hercules menyebutkan kata-kata tidak pantas kepada Sutioso. Yang mengatakan Purnawirawan, terus kemudian ada yang kemudian mengatakan bau tanah dan sebagainya begitu kan. Ini kan ada menandakan sesuatu hal yang aneh. Ya, Gatot Nurmantio murka begitu ya, merasa bahwa Hercules itu adalah merasa orang hebat ya, preman, berkedok ormas dan sebagainya. Dan itu dikritik habis-habisan begitu kan ya. Makanya ormas-ormas itu pakaiannya kayak pakaian yang luar biasa begitu kan, menyerupai baret TNI dan sebagainya. Ini kan menunjukkan itulah yang dikritik oleh Pak Sutioso dan Pak Gatot Nurmantio begitu kan ya. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah puluhan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu, karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobil negara, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah nggak ada. Nah, ini kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, kok mana Jenderal Kopassus? Pangkostrat presiden saya. Kau bilang bau-bau tanah lagi. Saya juga bau tanah. Yang sopan bicara. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Justru mendukung. Mana ada? Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan 8 itu kan mendukung, kecuali IKN, dan memberikan masukan-masukan yang konkret berdasarkan pemikirannya mereka sendiri. Karena purnawirawan itu, Hercules tahu, purnawirawan yang di situ bicara itu, mereka adalah orang-orang gila, gila mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk presiden saya. Dia tuh gila mencintai negara. Kau apa jasanya terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun. Saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Selama ini saya tidak pernah bicara keras, tapi dengan preman saya harus bicara dengan terbuka seperti ini, dengan menggunakan bahasa preman. Nggak boleh seperti itu. Semua TNI juga akan menjadi purnawirawan. Bahkan doanya prajurit itu agar bisa pensiun. Kenapa? Panjang umur pensiun, sukses menjalankan tugas. Pak Sutioso itu bukan langsung bintang 3 loh. Purnawirawan bukan langsung begitu loh. Mereka berdarah-darah.
Termasuk saya juga beredar di Timur Timur. Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, kehancuran akan terjadi. Itu kehancuran akan terjadi. Kenapa? Kosnya akan tinggi. Mana ada preman cinta rakyat? Gak ada yang meres. Dengan keroyokan, meres rakyat, nggak boleh. Negara tidak boleh ada preman itu, dan itu harus diberantas. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya Pak Setioso itu enggak rela seragam ormas itu ya lebih tentara dari TNI. dan itu Hercules tersinggung masalah soal-soal kayak begituan. Buat apa masih tersinggung begitu kan? Ada apa begitu? Seharusnya kan tidak ada masalah begitu. Ini kan ngeri sedap begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ya baret merah itu seperti Kopassus itu dianggap ya seolah-olah melebihi dari Kopassus yang ada begitu kan. Dari disinilah yang kemudian buntut dari Hercules seolah-olah menghina purnawirawan TNI Kopassus ini Gatot Nurmantio geram ya, ngamuk di situ begitu kan ya. Bahkan menyebutkan Hercules disebut preman kurang ajar dan tidak tahu diri. Inilah pada akhirnya menurut saya pribadi begitu kan ya, muncul narasi-narasi di luar sana begitu kan ya, bahwa apa yang kemudian terjadi pada negara kita ini begitu, ini kan punya dampak begitu. Pak Gatot dia saya kira orang-orang yang punya intelektual yang baik begitu kan ya. Jadi ada lokal strongman yang kemudian dibangun begitu kan ya, sehingga ada ormas tertentu, ada ini dan sebagainya, dan itu merasa orang hebat kalau dekat dengan seorang presiden, baik itu mantan presiden, kalau dipelihara oleh orang-orang mereka. Jadi merasa hebat begitu. Kayaknya punya jaringan yang kuat, dan pada akhirnya kita lihat saja jangan-jangan ini merupakan ada kemunduran demokrasi pada akhirnya. Pak Gatot itu ya geram di situ begitu kan ya. Geram-geram sekali di situ. Bahkan mari kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Di negara kita tidak ada lagi negara yang kemudian dipimpin oleh orang-orang ormas, preman dan sebagainya begitu kan. Karena negara kita adalah negara majmuk di mana kepemimpinan ya, seorang presiden punya otoritas yang kuat di situ begitu. Coba kita baca. Jika Jenderal Gatot ya, Jenderal Edi udah turun ngeri ya, udah turun ngeri nih ya. Satu-satunya adalah Timur-Timur bisa ya tamat riwayatnya. Kalau memang si Hercules itu jago menghadapi berani ya di Pulau Jawa, bukan di Papua dan sebagainya. Bapak ini selalu keluar-keluar. Ini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Artinya saya kira bahwa yang muncul di media sosial hari ini begitu kan, itu merupakan drama-drama ya. Membela junjungannya, membela ini begitu kan ya. Saya kira ketika ada purnawirawan ya yang kemudian menuntut desakan terhadap Presiden Prabowo terhadap pencopotan minta pencopotan Gibran, ya wajar-wajar aja karena ini adalah merupakan aspirasi dari tadi di bawah. Di satu sisi begitu kan ya, menanggapi dari semuanya ya ditanggapi dengan santai aja karena semuanya itu adalah berasas demokrasi konstitusi yang ada. Kan ngeri pada akhirnya begitu ya, sehingga geram begitu kan masalah soal-soal kayak begini. Wajar dong, bahkan purnawirawan sudah dipanggil ke istana. Ada apa? Jangan-jangan ya takut nuansa-nuansa gitu begitu kan ya. Terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi juga begitu. Itu dibela habis-habisan oleh oleh Hercules dan sebagainya begitu kan ya. Ya nggak ada masalah bagi mereka, silakan mau bela sana sini silakan, tidak ada masalah juga begitu kan. Karena di negara kita ya negara demokrasi kok begitu kan ya. Tapi jangan sampai kekuatan itu melebihi dari seorang TNI, melebihi dari seorang pihak kepolisian dan sebagainya. Karena negara kita adalah negara demokrasi, yang punya kekuatan otoritas di situ adalah TNI ya, terus kemudian polisi, Polri dan sebagainya. Ya menggunakan baju merah mirip Kopassus di situ begitu. Ini harus ada aturan betul terhadap ormas-ormas yang ada begitu. Makanya ya ini kan kita lihat saja begitu, Menkumham nanti akan turun tangan mungkin begitu kan ya untuk memberesi bagaimana nuansa-nuansa seperti ini. Coba kita baca, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Apakah TNI sekarang ya gradenya sudah di bawah ormas? Kalau iya, berikan saja semua peralatan militer ke Hercules biar dia yang kelola. Ya tambah kacau begitu kan ya. Karena TNI itu adalah sistem pengkaderan. TNI itu adalah sistem pelatihan. Tidak mungkin begitu kan ya, harus membutuhkan orang hebat, membutuhkan orang-orang kuat dan cerdas. Itu kan logikanya.
Jadi saya kira kalau ada orang yang kemudian tidak punya latar belakang militer, lalu kemudian ingin memimpin militer, ya kacau negara kita begitu ya. Karena apa? Karena kekuatan militer ini ada sekolahnya, ada pengkaderannya begitu. Kalau Hercules jadi TNI, ya saya kira tidak mungkin lebih. Harus mulai dari nol juga begitu ya. Jadi inilah yang kemudian disampaikan oleh geramnya oleh Gatot Nurmantio begitu kan di situ begitu sampai ya Hercules, hey Hercules dan situ sampai murka begitu. Coba kita baca. Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio ngamuk ke preman Hercules, ya tunggu ulasannya di selengkapnya ini. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari Zen ya. Sudah hilang ya tata krama dan etika masyarakat lantaran tertekan udah preman ya. Negara kita harus tunduk dengan premanisme. Lah aja tidak ada begitu kan. Artinya apa? Negara kita itu tidak bisa dikontrol oleh premanisme yang ada. Lokal strongman yang ada di situ dimanapun begitu kan, itu kan bagian dari kemunduran demokrasi begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja orang-orang atau ormas atau siapapun itu pasti punya jaringan yang kuat dan seolah-olah itu dipelihara begitu bagi orang-orang yang membutuhkan dengan kepentingan-kepentingan yang ada pada akhirnya. Ini kan ngeri. Ngeri kan? Apa manfaatnya juga begitu kepada masyarakat? Coba apa begitu kan ya? Manfaatnya kepada masyarakat apa? Ada ormas A, B, C dan sebagainya begitu kan. Dampaknya kepada masyarakat apa? Semuanya itu ada meliputi dengan pemerintah ya, instansi A, dinas A begitu kan, kementerian A dan B dan C begitu. Dan pada akhirnya orang-orang kan berpikir hari ini begitu bahwa apakah dampak ormas ini untuk masyarakat apa? Itu kan logikanya begitu kan. Kalau hanya seseorang ingin menjadi orang yang kuat, punya jaringan yang kuat karena dekat dengan presiden, bukan itu begitu yang dicari. Tapi yang dicari itu adalah kebaikan-kebaikan yang mana punya dampak positif terhadap masyarakat. Itu aja sih sebenarnya. Kan logikanya kan lebih masuk akal begitu kan ya. Coba di era Pak Harto ya, di era Pak Harto preman-preman dibabat oleh Petrus ya. Di era sekarang preman-preman atau ormas bermasalah bisa semena-mena bahkan diundang ketemu presiden. Ya wajarlah begitu dalam dunia hal ini. Karena semua orang itu yang saya katakan tadi begitu terjebak dengan pola-pola ya premanisme yang kuat. Karena apa? Karena kebutuhan begitu kan ya. Misalnya ingin menjadi calon presiden di tahun 2029, ingin membangun kekuatan A, ingin membangun kekuatan C, B begitu kan. Semuanya itu melewati orang-orang kuat. Orang-orang kuat itu adalah punya jaringan yang kuat juga pada akhirnya. Sehingga apa yang terjadi? Punya jaringan kuat harus punya finansial yang kuat. Ini kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang mengatakan bahwa ya berantas saja ormas-ormas itu bisa saja begitu. Di zaman Soeharto begitu yang namanya Petrus, ya semuanya begitu kan ya. Kalau ada yang berani melawan, ya ada berani yang mengkritik pemerintah, ya bisa saja sudah kehabisan, sudah habis di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya Purnawirawan Gatot Nurmantio itu wajar ya mengkritik ya lalu kemudian seolah-olah menjadi sok preman dan sebagainya begitu kan kepada Hercules begitu kan. Ini menandakan ada yang genting begitu. Ada yang genting. Tidak boleh, intinya tidak boleh premanisme yang melebihi dari langkah TNI itu. Tapi kemarin ada yang bersalaman dengan Hercules kok. Ya, wajar ya. Inilah yang terjadi begitu kan. Jangan takut ya. Jangan takut ya, jangan sampai ya, saya setuju sekali dengan Pak Gatot bahwa ya seragam-seragam itu begitu kan. Dengan Pak Setioso seragam-seragam itu harus dibatasi begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.